Halo semuanya, saya Ihsan. Di video kali ini kita akan melihat apa saja fitur terbaru di update One UI 6.1.1 yang belum kita bahas di video sebelumnya. Oke, sekarang mari langsung saja kita lihat apa saja fitur-fitur terbarunya. Untuk fitur yang pertama adalah kalian bisa translate webpage dengan menggunakan Samsung Internet. Caranya kalian tinggal klik icon Galaxy AI di bagian bawahnya, kemudian pilih translate. Kemudian di sini kalian bisa langsung mendapatkan halaman web tersebut ditranslate ke bahasa yang kalian pilih. Menariknya di update terbaru ini, selain fitur ini akan langsung translate bagian teks di halaman web, fitur ini sekarang juga bisa langsung translate teks yang ada di gambar di halaman web tersebut. Misalnya di gambar ini terdapat tulisan welcome, dan ketika kita klik tombol translate, tulisan welcome-nya akan langsung ditranslate ke tulisan selamat datang. Untuk gambar-gambar lainnya juga kadang bisa langsung dideteksi dan langsung ditranslate dengan adanya update terbaru ini. Kemudian di update terbaru kali ini, sekarang untuk fitur interpreternya juga hadir dengan fitur listening mode. Saya akan membuka fitur interpreter ini dan kalian buka opsi kiri atasnya, kalian bisa langsung menemukan fitur listening mode setelah update ke One UI 6.1.1. Jadi kalian bisa langsung ubah ke fitur listening mode untuk bisa langsung mendengarkan seluruh percakapan yang sedang berlangsung tanpa perlu tekan fitur mikrofon secara terus-menerus. Dengan adanya fitur ini, kalian bisa langsung berbicara dengan bahasa Indonesia dan nantinya akan ada langsung hasil translate-nya ke dalam bahasa Inggris atau bahasa yang kalian pilih. Fitur ini tentunya akan sangat menarik ketika kalian sedang mendengarkan dosen yang sedang berbicara atau ketika kalian sedang ingin mendengar bahasa yang asing dan ingin mengetahui apa yang sedang dibicarakan. Jadi kalian bisa langsung melihat translate-nya secara real time sesaat setelah pembicaraan itu selesai dilakukan. Tentunya ini akan menjadi fitur yang sangat menarik ketika kalian mendengarkan sebuah pembicaraan yang panjang. Di sini kalian bisa langsung lihat untuk percakapan yang sedang kita bicarakan sekarang akan langsung ditranslate secara real time oleh fitur listening mode terbaru ini. Tentunya fitur ini akan sangat menarik dan akan sangat berguna dalam penggunaan sehari-hari. Kemudian fitur baru selanjutnya juga bisa kalian temukan di aplikasi voice recorder. Di update terbaru aplikasi voice recorder, kalian bisa langsung menemukan fitur transcript assist terbaru yang bisa langsung otomatis mendeteksi bahasa yang sedang direkam. Untuk fitur ini biasanya akan langsung aktif secara otomatis, dan kalau belum aktif bisa langsung kalian aktifkan di setting ini. Dengan adanya update terbaru ini, sekarang untuk proses transcribe dengan aplikasi voice recorder bawaan akan bisa langsung dilakukan secara otomatis karena bisa langsung mendeteksi bahasa yang digunakan. Misalnya di proses perekaman ini kita menggunakan bahasa Indonesia, maka ketika proses perekamannya selesai kita bisa langsung save perekamannya. Selanjutnya kita bisa langsung pilih dan klik tombol transcribe. Jadi kita tidak perlu memilih bahasa karena aplikasinya akan langsung mendeteksi bahasanya secara otomatis. Dan nanti hasil transcribe-nya pun bisa langsung kita temukan tanpa perlu memilih bahasa lagi. Kemudian di update terbaru ini untuk hasil transcribe yang sudah dibuat secara otomatis juga bisa langsung kalian edit secara manual kalau ada bagian-bagian yang masih tidak sesuai. Caranya kalian tinggal klik setting di bagian 3 titik kanan atasnya, kemudian pilih edit transcribe text. Dan sekarang kalian bisa langsung edit transcribe-nya sesuai dengan yang ingin kalian koreksi. Selanjutnya kalian tinggal tekan save untuk menyimpan hasil editan transcribe-nya. Jadi sekarang kalau ada hasil transkrip yang masih tidak sesuai, kalian bisa langsung edit secara manual setelah proses transcribe-nya selesai. Kemudian di update terbaru ini kalian juga bisa langsung seleksi beberapa objek sekaligus untuk kalian crop bagian background-nya. Kalau di versi sebelumnya kalian hanya bisa tekan dan tahan di salah satu objek saja. Jadi kalian tidak bisa memilih dua objek sekaligus untuk kalian jadikan satu kalau objeknya terpisah seperti ini. Sedangkan kalau objeknya bisa dideteksi secara bersamaan seperti ini, kalian bisa langsung seleksi dua objek tersebut sekaligus. Dan di update terbaru ini kalian tidak perlu khawatir dengan masalah ini karena kalian bisa langsung seleksi beberapa objek sekaligus di dalam sebuah foto. Caranya kalian tinggal seleksi saja salah satu objek di foto tersebut, kemudian klik di opsi 3 titik kanan atasnya. Selanjutnya pilih select all, dan nantinya kedua objek yang ada di foto akan bisa langsung diseleksi sekaligus. Kemudian terdapat juga fitur baru di update aplikasi Smart Select dengan tambahan fitur AI. Dengan adanya fitur AI di update aplikasi Smart Select terbaru ini, sekarang kalian bisa langsung membuka link dengan sangat cepat dengan fitur Smart Select. Kalian tinggal seleksi link yang ada di bagian layar manapun, dan kalian bisa langsung membuka linknya dengan sangat cepat. Jadinya kalian bisa langsung membuka link di bagian manapun dengan mudah, walaupun link tersebut ada di bagian kolom komentar. Di sini walaupun untuk fitur Smart Select ini hadir dengan update fitur AI terbaru,
Sayangnya ada juga fitur yang hilang seperti fitur untuk membuat gambar GIF dari sebuah video, dan untuk fitur seleksi dalam bentuk lingkaran juga sekarang sudah tidak tersedia setelah adanya update fitur AI di aplikasi Smart Select terbaru ini. Kemudian fitur baru selanjutnya juga bisa langsung kalian temukan di aplikasi My Files. Di update terbaru ini, saat kalian copy files di aplikasi My Files dari sebuah folder, tampilan target foldernya akan hadir dalam tampilan pop-up. Jadi setelah kalian copy files ke folder target, setelah proses kopinya selesai, nanti kalian akan langsung kembali ke folder sebelumnya. Kemudian ada juga fitur untuk membuat shortcut dari folder yang ada di aplikasi My Files ini. Jadi kalian tinggal pilih saja folder yang ingin kalian buatkan shortcutnya di tampilan home screen. Kemudian kalian tinggal tekan dan tahan di folder tersebut dan klik opsi More di kanan bawahnya. Selanjutnya kalian tinggal pilih Add to Home Screen dan pilih tombol Add. Dan sekarang di tampilan home screen kalian bisa langsung temukan shortcut untuk akses folder tersebut dengan cepat dan mudah. Kemudian ada juga fitur terbaru di aplikasi My Files saat kalian membuka kategori foto. Untuk tampilan thumbnail foto yang ada di aplikasi My Files ini sekarang juga bisa langsung kalian tampilkan dalam tampilan Real Ratio. Caranya kalian tinggal tekan opsi di 3 titik kanan atasnya, kemudian pilih View dan pilih Real Ratio. Dan sekarang untuk gambarnya akan langsung hadir dalam rasio yang aslinya. Jadi kalian bisa langsung tahu kalau gambarnya landscape ataupun portrait, dan untuk detail di gambarnya juga bisa langsung terlihat dengan lebih jelas. Kemudian untuk fitur coret aplikasi kalender sekarang juga hadir dengan update fitur terbaru. Kalau di versi sebelumnya akan sedikit sulit untuk menghapus sebagian dari coretan yang ada di aplikasi kalender ini. Dan dengan adanya update terbaru ini, sekarang kalian bisa hapus sebagian dari tampilan kalender tanpa menghapus coretan yang lainnya. Kemudian untuk fitur Sketch to Image juga bisa langsung kalian buat transparan untuk bisa langsung kalian gambar sesuai dengan gambar yang ada di galeri. Caranya kalian tinggal pilih sebuah contoh gambar untuk kalian gambarkan ulang secara manual. Kemudian kalian tinggal buka Edge Panel dan buka fitur Sketch to Image. Selanjutnya kalian bisa tekan opsi di 3 titik kanan atasnya dan pilih transparansi. Kemudian atur transparansinya hingga ke yang paling maksimal. Selanjutnya kalian bisa langsung gambarkan sesuai dengan gambar yang ada di background. Kemudian kalian bisa langsung pilih kategori gambar dan klik tombol Generate. Dan hasilnya kalian bisa langsung mendapatkan gambar yang cukup mirip dengan pattern awalnya. Kalian bisa langsung memanfaatkan fitur ini kalau kalian ingin meniru sebuah gambar dan ingin kalian buat ulang dengan fitur Sketch to Image ini. Untuk hasilnya tentunya akan terlihat lebih maksimal dibandingkan kalian gambar secara random. Jadi fitur ini akan sangat berguna untuk kalian yang ingin mengikuti pattern dari gambar yang sudah ada dengan fitur Sketch to Image ini. Kemudian di update terbaru ini juga terdapat fitur terbaru saat memainkan video di aplikasi Video Player. Saat kalian memainkan video di handphone kalian dalam aplikasi Video Player bawaan, sekarang kalian bisa langsung double tap di bagian kanan videonya untuk forward videonya 5 detik. Dan kalian juga bisa langsung double tap di bagian kirinya untuk rewind videonya 5 detik. Shortcut ini sangat mirip dengan shortcut yang ada di aplikasi YouTube. Jadi untuk kalian yang sudah sering menggunakan shortcut ini saat menonton video YouTube, sekarang fiturnya juga bisa langsung kalian gunakan saat kalian menonton video di aplikasi Video Player bawaan di handphone Samsung. Semoga video ini bermanfaat. See you in the next video.